Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustadz Agus. Kali ini kita akan membahas materi IPA tentang energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi yang tersimpan dalam arus listrik atau energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik. Pada energi listrik ini terdapat beberapa istilah. Yang pertama itu adalah kuat arus. Kuat arus ini memiliki satuan ampere dan dilambangkan dengan A. Yang kedua adalah tegangan listrik. Satuannya adalah volt dan dilambangkan dengan P. Dan yang ketiga adalah daya listrik. Satuannya watt dan dilambangkan dengan W. Selanjutnya itu sumber-sumber energi listrik. Semua alat yang dapat menghasilkan energi listrik disebut sebagai sumber energi listrik. Berikut akan dibahas beberapa contoh sumber energi listrik. Yang pertama adalah baterai. Baterai ini disebut juga sebagai elemen kering. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat serbuk hitam. Dia tidak mengandung cairan di dalamnya, makanya disebut sebagai elemen kering. Oke, bisa kita lihat di sini bagian-bagian dari baterai. Bagian tengah ini disebut dengan batang karbon. Bagian ujungnya nanti dia akan muncul keluar. Oke, seperti yang terlihat pada gambar yang di sini. Oke, terdapat tonggolan di atasnya. Ini merupakan batang karbon. Batang karbon ini merupakan kutub positif dari baterai atau disebut juga sebagai katoda. Oke. Kemudian yang kedua pasta elektrolit yang warna biru ini, kemudian yang warna putih ini pemisah. Kemudian di dalamnya ini terdapat bahan kimia yang merupakan campuran karbon dan MnO2. Bahan kimianya inilah yang disebut dengan serbuk hitam. Bahan kimia ini berfungsi sebagai penghantar listrik. Kemudian semua bahan-bahan ini, batang karbon, kemudian serbuk hitam, dilapisi oleh seng. Logam seng inilah yang berfungsi sebagai anoda atau kutub negatif. Ya. Jadi bisa kita lihat pada gambar baterai yang sudah jadi ini, jika ada tonggolan di atas maka di sini adalah kutub positifnya. Sedangkan yang di bagian bawah tidak ada tonggolan, berarti dia dilapisi oleh seng saja, maka dia disebut sebagai kutub negatif. Cara kerja dari baterai ini, arus listrik mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Oke, jika baterai ini kita berikan rangkaian listrik, misalnya kita kasih kabel, kemudian kita kasih lampu, kemudian kita sambungkan lagi ke kutub positif, maka aliran listrik akan mengalir dari kutub negatif menuju kabel, kemudian menuju lampu, kemudian masuk kembali ke kutub negatif. Ke kutub positif. Jika terjadi aliran listrik seperti itu, maka lampunya akan menyala, rangkaiannya tertutup. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa arus listrik pada baterai mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Oke, baterai ini biasanya terdapat pada jam dinding, radio, maupun remote ya, seperti remote AC, remote TV dan sebagainya. Sumber energi listrik yang kedua yaitu aki atau akumulator, disebut juga sebagai elemen basah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat cairan elektrolit. Jadi di dalam aki ini terdapat cairan elektrolit disebut dengan asam sulfat atau rumus kimianya H2SO4 ya. Makanya disebut sebagai elemen basah. Fungsi dari cairan elektrolit ini sama halnya dengan serbuk hitam pada baterai tadi, yaitu berfungsi sebagai penghantar listrik. Kemudian kutub positif dari aki ini adalah timbal peroksida. Sementara kutub negatifnya ini merupakan plat timbal. Oke. Nah, untuk energinya, aki menghasilkan energi yang lebih besar daripada baterai. Aki ini biasanya terdapat pada motor dan mobil. Selanjutnya sumber energi listrik yang ketiga adalah dinamo. Oke. Dinamo ini contohnya terdapat pada sepeda ya. Ini bisa kita lihat pada gambar.
bagian atas ini kepala dinamo, kemudian bagian tengahnya ini as atau poros atau sumbu, yang dimana bagian ujungnya yang terdapat di dalam dinamo ini terdapat magnet yang berbentuk tabung. Kemudian bagian sisinya ini adalah besi, dan besinya dililitkan oleh kawat yang disebut sebagai kumparan. Nanti dia akan menghasilkan listrik dan dihubungkan pada kabel dan lampu. Oke. Cara kerja dari dinamo ini, jika sepeda tersebut kita kayu, kemudian bannya akan berputar, maka bagian kepala dari dinamo ini juga akan ikut berputar. Semakin kencang putaran ban sepeda, maka semakin kencang pula putaran dari dinamo. Oke. Jadi perputaran dari dinamo ini juga akan mengakibatkan perputaran pada magnet yang dapat menghasilkan listrik, sehingga lampu sepeda akan menyala lebih terang. Sumber energi listrik yang berikutnya adalah generator. Sama halnya dengan dinamo, cara kerja dan fungsi dari generator ini mirip dengan dinamo, tapi generator menghasilkan energi listrik yang lebih besar. Yang kelima adalah sel surya. Sel surya merupakan alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Contohnya ini terdapat pada lampu jalan ya. Lampu jalan itu dipasang sel surya sehingga dia bisa menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, keenam, adalah nuklir. Nuklir merupakan sumber energi yang sangat besar. Sumber energi listrik ini berasal dari reaksi atom yang terdapat di dalam reaktor. Nuklir bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Untuk satu gardu pembangkit listrik tenaga nuklir ini dapat menerangi satu kota ya. Walaupun dia menghasilkan energi yang lebih besar, namun dia cukup berbahaya. Jika terjadi kebocoran, maka akan terjadi radiasi yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu komponen listrik. Komponen listrik merupakan alat-alat yang digunakan untuk membuat sebuah peralatan listrik yang dapat berfungsi jika dialiri arus listrik. Contoh yang pertama adalah saklar. Mungkin kalian sering menyalakan lampu di rumah itu dengan menekan tombol saklar ya. Oke. Saklar dalam keadaan lampunya tidak hidup, maka posisi saklar itu dia membentuk rangkaian terbuka. Jika kalian pencet tombolnya, maka rangkaiannya menjadi tertutup sehingga terjadi aliran listrik. Lampu dapat menyala. Jadi saklar ini bisa kita simpulkan berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Yang kedua adalah sekring. Sekring ini berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir, sehingga mencegah korsleting atau hubungan singkat yang dapat menyebabkan kebakaran. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada 3 macam. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik di mana semua peralatan listrik disusun berderet ya. Disusun berderet, ujung alat listrik satu bersambungan dengan ujung alat listrik lainnya. Oke. Bisa diperhatikan pada gambar. Ini merupakan saklarnya, kemudian ini sumber listriknya, baterai. Oke, kemudian ini ada 2 buah lampu. Oke. Jadi di sini ada kabel disusun, semua peralatan listriknya ini disusun berderet ya, tidak punya cabang, maka disebut sebagai rangkaian seri. Ciri dari rangkaian seri ini, jika satu lampu mati, maka lampu yang satunya lagi juga akan mati. Oke. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Oke, perhatikan gambarnya. Di sini sumber
listrik, baterai, kemudian di sini saklarnya, kemudian di sini ada kabel, tapi kabelnya dipasang juga di tengah, berarti ada cabang ya. Ciri dari rangkaian paralel ini, jika lampu satu mati, maka lampu yang lainnya tetap menyala, karena dia bisa lewat di jalur yang lain ya. Rangkaian listrik yang ketiga adalah rangkaian campuran, merupakan gabungan atau kombinasi rangkaian seri dan paralel. Bisa kita lihat pada gambar, yang warna merah ini rangkaian seri dan yang warna biru adalah rangkaian paralel. Kita lihat ya, ini warna merah, kemudian lurus ke samping, kemudian turun ke bawah, kemudian ke samping lagi dan kembali lagi ke sumber energi listriknya. Maka yang warna merah ini disebut sebagai rangkaian seri karena dia berderet ya. Oke. Sementara yang warna biru ini ada cabangnya. Pertama cabang ke sini, yang kedua cabang yang satunya lagi. Nah, maka ini disebut sebagai rangkaian paralel. Jadi rangkaian campuran ini merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, jelas semuanya ya. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Oke. Pertanyaannya, jika saklar S2 diputus, lampu yang tidak menyala adalah lampu nomor titik-titik. Oke, kita lihat ya. Jika S2 diputus, maka tadi kan arus listrik mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Ini kutub positifnya ya, karena di sini ada tonggolannya. Berarti dari bawah sini. Dari bawah sini dia akan melewati saklar 1, kemudian masuk ke lampu 3, lampu 2, lampu 1, saklar 2, kemudian balik lagi ke sumber energi listrik. Itu masuk ke kutub positifnya. Bisa juga dari bawah, kemudian melewati saklar 1, kemudian melewati lampu 5, lampu 4, kemudian masuk ke kutub positif kembali. Oke. Kalau saklar S2 kita putus, maka lampu yang tidak menyala adalah lampu nomor 3, 2, dan 1 ya. 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena aliran listrik dari bawah, dari kutub negatif melewati saklar 1, kemudian melewati 3, melewati lampu 2, lampu 1, kemudian dia tidak terhubung ke kutub positif. Kenapa? Karena di bagian saklar 2-nya ini putus. Oke, bagaimana dengan lampu 4 dan 5? Lampu 4 dan 5 ini tetap menyala. Kenapa? Karena arus listrik bisa mengalir ya, dari kutub negatif menuju saklar 1, menuju lampu 5, menuju lampu 4, kemudian tersambung ke kutub positif. Maka lampu 4 dan 5 ini tetap menyala. Oke, jelas semuanya ya. Baiklah, jangan lupa kalian kerjakan tugas yang ada di Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.